Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat matematika, saya Novianti Nur Kamila dari Tadris Matematika 2 UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada video kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Saya bersama dengan sahabat saya yakni Maiza Misrin Abila yang akan membahas materi singkat tentang sistem pertidaksamaan pada jenjang sekolah menengah. Simak pembahasannya berikut ini. Nah, materi pertama yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebelum itu kita harus tahu apa sih itu sistem pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Jadi, sistem pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel itu adalah pertidaksamaan yang mengubahnya berada di dalam tanda mutlak dengan satu variabel saja, teman-teman. Langsung saja pada pembahasannya. Pertidaksamaan linier, maaf teman-teman, itu maksudnya adalah pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dapat diselesaikan dengan cara berikut ini. Menggunakan definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0. Dan nilai mutlak X sama dengan min X untuk X kurang dari 0. Untuk setiap A, X anggota bagian R berlaku sifat-sifat nilai mutlak sebagai berikut ini. Jika A lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka X lebih dari sama dengan min A dan X kurang dari sama dengan A. Jika A lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak lebih dari sama dengan A, maka nilai X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari A. Dan jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka tidak ada X anggota bagian R yang memenuhi pertidaksamaan. Cara penyelesaian berikutnya adalah menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, ingat bahwa nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Yang kedua adalah menentukan pembuatan 0. Yang ketiga, letakkan pembuatan 0 dan disesuaikan dengan tandanya, yaitu plus dan min pada garis bilangan. Selanjutnya adalah menentukan interval penyelesaian, dan yang terakhir adalah menuliskan kembali interval penyelesaiannya. Setelah kita membahas tentang sistem pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, selanjutnya adalah kita membahas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Dalam sistem pertidaksamaan rasional dan irasional terdapat dua unsur teman-teman, yaitu yang pertama sistem pertidaksamaan pecahan dan yang kedua sistem pertidaksamaan bentuk akar. Kita bahas dulu tentang pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan merupakan pertidaksamaan yang memiliki pembilang dan penyebut, di mana penyebutnya memuat variabel. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional atau pecahan adalah sebagai berikut, yaitu menggunakan fx, dan selanjutnya adalah menggunakan gx dengan gx tidak sama dengan 0. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang menggunakan sistem pertidaksamaan pecahan, kita dapat menyelesaikan dengan cara-cara seperti berikut. Yang pertama yaitu ruas kanan harus dijadikan 0. Yang kedua, ruas kiri dibuatkan pecahan yang paling sederhana. Yang ketiga, carilah angka atau harga pembuat 0 untuk bilangan dan penyebutnya. Yang keempat, simpan angka atau harga pembuat 0 pada garis bilangan. Dan yang terakhir, yang keempat, simpan angka atau harga pembuat 0 pada garis bilangan, serta tentukan tanda plus dan minnya, positif dan negatifnya. Dan yang terakhir yaitu tentukan penyelesaiannya. Selanjutnya adalah sistem pertidaksamaan bentuk akar. Pertidaksamaan bentuk akar adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di dalam tanda akar.
Pertidaksamaan ini dapat diselesaikan dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya. Namun masih ada syarat tambahannya yang tidak boleh dilewatkan teman-teman, yaitu yang pertama, yang ada di dalam tanda akar harus bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua, hasil penarikan akar harus bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan. Dalam sistem pertidaksamaan ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier merupakan suatu pertidaksamaan yang memuat bentuk linier atau pertidaksamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Nah, di sini sistem pertidaksamaan linier terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pertidaksamaan linier satu variabel, dan yang kedua yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian yang pertama yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Dalam pertidaksamaan linier satu variabel ini merupakan pertidaksamaan yang ekuivalen. Ekuivalen di sini yaitu nilai dari suatu pertidaksamaan itu adalah harus sama, yaitu harus sebanding dari salah satu bentuk kurang dari 0 sama dengan atau lebih dari 0, lebih besar dari 0, atau sama dengan dari 0. Untuk yang kedua yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Dalam pertidaksamaan linier dua variabel ini berbeda dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel ini merupakan pertidaksamaan yang ekuivalen, yaitu nilainya harus sama dan juga sebanding, tetapi dalam nilai variabel tersebut yaitu termasuk dari bilangan real, tapi juga pertidaksamaan linier dua variabel ini juga termasuk dalam bentuk kurang dari, lebih dari, atau sama dengan lebih dari, atau sama dengan kurang dari. Lanjut dengan pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini pertidaksamaan kuadrat merupakan pertidaksamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat yaitu yang pertama, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C lebih besar dari 0. Yang kedua yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C lebih besar atau sama dengan 0. Nah, yang ketiga yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C lebih kecil dari 0. Dan yang terakhir yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama yaitu memindahkan semua bilangan ke ruas kiri. Yang kedua yaitu tentukan nilai-nilai 0 dari ruas kiri tersebut. Nah, dan yang ketiga yaitu menuliskan nilai-nilai tersebut pada garis bilangan. Kemudian yang keempat, memberikan tanda pada setiap interval. Dan yang kelima yaitu tentukan daerah penyelesaian pada setiap interval yang memenuhi. Di sini saya mempunyai satu pembahasan, yaitu perusahaan properti telah membangun apartemen A di kilometer ke-40 dan apartemen B di kilometer ke-70. Pada suatu jalan yang sama. Nah, perusahaan tersebut ingin mendirikan suatu apartemen C pada jalan yang sama dengan ketentuan memiliki jarak lebih dari 30 km dari apartemen B. Kemudian berdasarkan konsep nilai mutlak, pada kilometer berapakah kira-kira apartemen yang baru dapat didirikan? Lanjut, pembahasan ini akan diselesaikan dengan yang terutama pada variabel X. Nah, di sini variabel X yaitu ada pada letak apartemen C.
Kemudian nilai mutlak dari X min 70 lebih besar dari 30. Nah, berdasarkan sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak di sini bisa dihitung, maka X min 70 lebih besar dari 30. Dari situ sudah jelas bahwa pindah ruas, jadinya X lebih besar dari 30 ditambah 70. 70 itu pindah ruas, min pindah ruas menjadi plus, yaitu positif. Jadi X lebih besar dari 30 plus 70, dan X lebih besar dari 30 tambah 70 yaitu 100. Atau bisa juga dengan X min 70 lebih besar dari 30 yaitu juga pindah ruas, X sama dengan min 30 ditambah 70. Jadi X lebih besar dari 40. Sudah pada soal yang kedua. Soalnya yaitu suatu kolam renang yang berbentuk persegi panjang akan dibuat dengan keliling 30 meter. Jika luas kolam paling sedikit 50 meter persegi, maka interval panjang kolam renang atau yang diberi lambang P dalam meter yang memenuhi syarat tersebut adalah. Alternatif penyelesaiannya adalah kita tulis terlebih dahulu apa yang disajikan atau diketahui dari membaca soal tadi. Kita misalkan panjangnya adalah P, lebarnya adalah L, sehingga rumus keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, luasnya sama dengan P kali L. Kelilingnya adalah 30 meter. Untuk rumus keliling, 2 kali P tambah L sama dengan 30, sehingga P ditambah L sama dengan 30 dibagi 2. P ditambah L sama dengan 15 dikurangi P. Itu adalah bentuk persamaan yang pertama. Luas paling sedikitnya adalah 50 meter persegi kan tadi ya teman-teman. Artinya luasnya lebih dari sama dengan 50. Substitusikan persamaan 1 ke pertidaksamaan. Luasnya lebih dari sama dengan 50. Panjang ditambah lebar lebih dari sama dengan 50. Bentuk matematikanya ya teman-teman, itu adalah substitusi persamaan yang pertama. Panjang dikali 15 dikurangi panjang lebih dari sama dengan 50. Langsung pada pengerjaannya. Min P kuadrat ditambah 15P min 50 lebih dari sama dengan 50. P kuadrat min 15P ditambah 50 kurang dari sama dengan 0. Kita pindahkan ruas yaitu teman-teman, kita ubah jadi 0 di bagian kanannya. Nah, sehingga berakibat karena pengubahan tanda operasi hitung sehingga mengakibatkan perubahan tanda pertidaksamaan pula teman-teman. Selanjutnya kita distribusikan. Dari P pangkat 2 min 15P ditambah 50 menjadi P min 5 dikali P min 10 kurang dari 0. Nilai P sama dengan 5, P sama dengan 10. Jadi interval nilai P adalah P lebih dari sama dengan 5, P kurang dari sama dengan 10. Selesai. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam pengetikan ataupun pengucapan. Mohon komentar yang terbaik. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.